Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dipadati para pemudik yang kembali ke Jakarta. Mayoritas penumpang merupakan rombongan keluarga yang baru saja menikmati libur lebaran di kampung halaman. Pengelola bandara mencatat, selama periode 13 Maret hingga hari ini, terdapat 13.184 pergerakan pesawat atau meningkat 4,7% dibandingkan tahun 2025. Sementara itu, jumlah penumpang mencapai 1.983.067 orang dan diprediksi masih akan terus bertambah hingga malam nanti. Untuk mengantisipasi lonjakan arus balik, pihak bandara meningkatkan berbagai layanan, mulai dari ketersediaan troli hingga konektivitas transportasi darat, seperti kereta bandara, bus, taksi, dan kendaraan sewa. Kami melayani sebanyak 13.184 penerbangan flight. Dibandingkan dengan tahun kemarin, flightnya itu tumbuh sebesar 4,7% dibanding tahun 2025. Sedangkan untuk jumlah penumpang dari periode tanggal 13 Maret sampai dengan hari ini, kami melayani 1.983.067 penumpang. Tentunya data ini akan terus bergerak untuk hari ini sampai ke jam 23.59 nantinya. Yang prediksi awal akan terjadi puncak arus balik itu di tanggal 28 Maret tahun 2026, yaitu tepatnya di hari Sabtu nanti. Pengelola bandara memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada Sabtu 28 Maret 2026 seiring berakhirnya masa cuti bersama libur Lebaran. Dari Tangerang, Banten, Hasnogara, iNews melaporkan. Ya, 5 hari setelah Lebaran, ribuan pemudik motor masih memadati jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Para pemudik motor ini kembali ke Jakarta lantaran sudah mulai kembali bekerja. Meski puncak arus balik telah usai, namun ribuan kendaraan motor pemudik masih terjebak macet hingga 300 meter di Simpang 4 Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis pagi. Ribuan pemudik dari arah Jawa bergerak menuju ibu kota Jakarta dan Bandung. Meski volume kendaraan menurun, namun volume kendaraan biasanya kembali membludak pada siang hari. Kepadatan terjadi imbas adanya warga lokal yang berwisata. Sementara hingga Kamis pagi tercatat 13.000 kendaraan motor melintasi jalur ini. Perkirakan volume kendaraan arus balik menuju Jakarta terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Pemirsa, arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung terpantau lengang pada pagi ini. Tidak ada antrian panjang kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Sementara itu, situasi Pelabuhan Bakauheni, Lampung terpantau lengang pada pagi hari. Kendaraan yang datang langsung memasuki area pelabuhan tanpa harus mengantri panjang. Situasi ini berbeda dibandingkan kondisi pada malam hari sebelumnya, di mana sempat terjadi kepadatan kendaraan akibat meningkatnya volume arus balik pemudik yang hendak kembali ke Pulau Jawa. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat kemarin, tercatat 55.000 penumpang dan 13.000 unit kendaraan telah menyeberang ke Pulau Jawa. Meski terpantau lengang, puncak arus balik gelombang kedua diprediksi berlangsung pada 28 dan 29 Maret mendatang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, sudah ada rekan Salam Pulungan dengan juru kamera Surya Lisantoso di sana. Halo, selamat siang, Salam. Bagaimana informasi arus balik di sana? Pagi ini apakah puncak balik sudah terlewat? Ya, Ayu dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni, Lampung masih terpantau normal. Belum tampak adanya antrian panjang kendaraan yang akan melakukan penyeberangan di momen arus balik Lebaran 2026 ini. Memang berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada malam hari tadi yang memang sempat terjadi adanya antrian panjang kendaraan yang akan melakukan perjalanan arus balik. Karena memang kalau kita lihat secara seksama, memang kalau di layar televisi Anda, ini terlihat kendaraan yang sedang
sedang mengantri untuk masuk ke dalam kapal secara bergantian untuk arus kendaraannya sendiri. Dan memang kalau bisa kami informasikan kepada Anda, Ayu dan juga pemirsa, untuk situasinya ketika waktu pagi, siang, dan juga sore, ini cenderung lengang untuk aktivitas dari volume kendaraan yang akan melakukan perjalanan arus balik. Tentu ini bisa dimanfaatkan oleh para pemudik untuk bisa memilih waktu perjalanannya ketika pada waktu pagi hingga sore hari. Karena di waktu-waktu tersebut ini volume kendaraan cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan pada malam hari. Dan memang kalau dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP, dari pukul 12 malam hari tadi hingga pukul 8 pagi ini tercatat ada lebih dari 26.000 penumpang yang sudah diberangkatkan menuju kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik ini. Sementara untuk total kendaraan sendiri, ini dalam kurun waktu 8 jam ada 5.600 kendaraan yang sudah diberangkatkan kembali ke Pulau Jawa. Dan memang jumlah ini nantinya masih akan terus meningkat, mengingat memang kalau dari pantauan kami di lapangan, untuk volume kendaraan banyak yang meningkat ketika pada waktu gelap, terutama pada waktu malam hari, karena memang masyarakat ini nampaknya ingin menghindari panas terik matahari yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung ataupun juga di Pelabuhan Merak Banten. Karena memang kalau dari pantauan kami di lapangan, suhu udara yang ada di kawasan pelabuhan ini bisa lebih dari 30 derajat Celcius, yang memang mengakibatkan masyarakat ini enggan untuk bisa keluar dari mobil karena memang situasinya ataupun juga kondisi di lapangan di kawasan Pelabuhan Bakauheni memang cukup terik ketika pada waktu siang hari. Dan memang untuk mekanisme dari pemberlakuan rekayasa lalu lintas ini memang tidak jauh berbeda dengan penerapan yang dilakukan pada saat arus mudik di Pelabuhan Merak Banten beberapa waktu yang lalu. Nantinya juga akan ada seperti delaying system dan juga buffer zone yang tersedia di sejumlah rest area mulai dari kilometer 20B dan juga kilometer 49B, di mana nantinya pada di rest area tersebut dari aparat pihak kepolisian ini akan memberikan stiker berwarna hijau bagi kendaraan yang sudah memiliki tiket dan juga akan melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak Banten. Sementara untuk kendaraan yang tidak ataupun juga belum mempunyai tiket dan juga tidak mengarah ke kawasan pelabuhan, ini akan diberikan stiker berwarna merah, sehingga dengan demikian ini bisa mengurai antrian kendaraan yang akan melakukan perjalanan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan memang untuk dari single tarif sendiri juga masih terus diberlakukan hingga hari Minggu mendatang, di mana nantinya untuk single tarif ini bisa meminimalisir ataupun juga mengurangi biaya perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat melakukan perjalanan arus balik. Sementara untuk puncak arus balik sendiri di gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret mendatang. Ayu. Ya baik, terima kasih Salam Pulungan dan juru kamera Suryali Santoso atas laporannya langsung dari Pelabuhan Bakauheni. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Stasiun Cirebon, Jawa Barat ramai dipadati penumpang yang hendak balik ke Jakarta. Hingga Kamis kemarin sedikitnya 10.000 lebih calon penumpang kereta api telah diberangkatkan. Kepadatan calon penumpang kereta api terjadi di Stasiun Cirebon, Jawa Barat Kamis pagi. Sebagian besar penumpang ini kembali ke Jakarta lantaran sudah mulai masuk kerja. Namun ada yang sengaja balik lebih awal karena sudah memesan tiket sejak jauh hari. Sementara dari data Humas PT KAI Daob 3 Cirebon, hari ini sedikitnya 10.000 lebih calon penumpang siap diberangkatkan menuju sejumlah stasiun di Daob 1 Jakarta. Kepadatan di Stasiun Cirebon dipastikan masih terlihat hingga 3 hari ke depan. Sementara masih ada 10.000 tiket keberangkatan yang tersisa untuk tanggal 30 dan 31 Maret mendatang. Ribuan penumpang masih memadati stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat. Para pemudik ini akan kembali ke daerah asal usai mengisi waktu libur lebaran di Kota Bandung. Dalam 2 hari terakhir, 26.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun Daob 2 Bandung menuju ke Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pada masa angkutan lebaran tahun ini, PT KAI Daob 2 Bandung telah menjual 363.000 tiket. Calon penumpang diprediksi akan terus meningkat seiring dengan berakhirnya masa libur sekolah. Ya, sementara itu arus balik lebaran dengan moda transportasi kereta api masih berlangsung.
Jumlah penumpang yang tiba di Jakarta masih mendominasi dibandingkan keberangkatan keluar kota Jakarta. Di wilayah Daob 1 Jakarta, volume kedatangan penumpang masih terpantau tinggi hingga saat ini. Awal arus balik, jumlah penumpang yang tiba bahkan sempat menembus lebih dari 53.000 orang dalam satu hari. Stasiun Pasar Senen menjadi salah satu titik terpadat kedatangan penumpang dari luar kota Jakarta maupun keluar kota Jakarta. Ya, untuk mengetahui suasana terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kami sudah terhubung dengan rekan Yasmin Atania dengan juru kamera Laksana Tiara. Halo, selamat pagi Yasmin. Bagaimana situasi terkini di sana? Apakah masih ramai para pemudik? Silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Hingga saat ini situasi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih terpantau ramai. Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak KAI Daob 1 Jakarta, untuk hari ini akan ada lebih dari 52.000 penumpang yang tiba di wilayah Daob 1 Jakarta. Sementara untuk yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta, ini angkanya sekitar 33.000 penumpang. Terlihat di layar televisi saat ini adalah calon penumpang yang akan diberangkatkan ke sejumlah wilayah setelah momen Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ternyata ini masih lebih tinggi ya dibandingkan dengan penumpang yang akan berangkat tadi, kan 33.000 ini yang akan diberangkatkan, sementara yang akan tiba sebanyak lebih dari 52.000 orang. Terkait dengan puncak arus balik terjadi sendiri di wilayah KAI Daob 1 Jakarta, ini sudah terjadi pada tanggal 24 Maret ada lebih dari 53.000 penumpang yang tiba di Jakarta. Untuk sebaran kedatangan sendiri, Stasiun Pasar Senen inilah masih menjadi titik yang terpadat. Tercatat untuk hari ini ada sebanyak lebih dari 18.000 penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen. Sementara untuk di Stasiun Gambir ada lebih dari 15.000 penumpang. Mayoritas penumpang arus balik ini berasal dari sejumlah wilayah, baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun Jawa Timur, seperti di wilayah Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Purwokerto, dan juga Bandung. Terkait dengan arus balik di Jakarta ini sendiri diperkirakan masih akan berlangsung hingga pekan depan, mengingat masih tingginya antusiasme masyarakat yang akan kembali ke ibu kota untuk beraktivitas. Dari pihak KAI pun ini mengimbau bagi para calon penumpang untuk mematuhi arahan petugas di lapangan agar perjalanan dapat berjalan dengan aman dan juga lancar. Sekian Ayu. Ya, terima kasih rekan Yasmin Atania dan juru kamera Laksana Tiara telah melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, seorang polisi di Yogyakarta jatuh pingsan dan meninggal dunia saat bertugas. Juga polisi tersebut kelelahan mengatur arus lalu lintas libur Lebaran. Kepala Pos Pengamanan Tugu Yogyakarta Ibtu Nur Alim meninggal dunia saat menjalankan tugas pengamanan arus mudik Lebaran 2026. Ia diduga kelelahan mengatur arus lalu lintas libur Lebaran dan jatuh pingsan saat memesan makanan di sebuah warung makan. Ibtu Nur Alim kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bethesda dan dinyatakan meninggal dunia. Diketahui pingsan itu jam 11.40 WIB, langsung sama pemilik warung, pemilik warung datang ke Pospam dan menemui Pak Aris. Selanjutnya Pak Aris langsung di TKP dan beliaunya sudah pingsan dan langsung dibawa menunggu dari Dokes Polresta dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bethesda. Jenazah Ibtu Nur Alim yang juga menjabat sebagai Kanit Lantas Polsek Gedong Tengen diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan.